Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian semua. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus, duduk di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah setiap firman-Mu yang kami dengarkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka firman Tuhan di Mazmur 23 ayat 6. Saya bacakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebagai orang Kristen yang normal, maka kita hidup dalam kemurahan Tuhan dan kebajikan Tuhan setiap hari. Bukan kadang-kadang, tapi selalu hidup dalam kemurahan Tuhan. Nah, ini saya memberikan tema dalam firman ini pada pagi hari ini, hidup dalam kemurahan Tuhan yang dilipat gandakan. Jadi arti hidup dalam kemurahan Tuhan adalah segala sesuatu yang kita dapatkan, kita miliki pemberian dari Tuhan. Padahal kita tidak layak menerimanya. Bagaimana kita untuk menerima kemurahan Tuhan? Bagaimana cara kita hidup dalam kemurahan Tuhan yang terus dilipat gandakan? Yang satu, hidup melekat kepada sumber kemurahan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Hidup kita terhubung kepada sumber kemurahan, hubungan mendahului fasilitas. Kalau kita baca dalam Roma 9 ayat 13 yang firman mengatakan, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Jangan buru-buru diartikan Tuhan. Tuhan kita ini pilih kasih mengasihi yang satu tapi membenci yang lain. Kita harus bertanya kepada Tuhan, mengasihi Yakub lebih daripada Esau. Jawabnya karena Yakub lebih punya hubungan yang baik dengan Tuhan daripada Esau. Jadi salah satu kesaksian saya adalah yang kemurahan Tuhan yang begitu baik, yang begitu besar kepada saya dalam kehidupan saya, bahwa saya menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya, bahwa saya kuliah S1 dan dapat profesi sebagai pengacara. Saya ini benar-benar karena kemurahan Tuhan. Saya kuliah di S1 Fakultas Hukum itu karena kemurahan Tuhan. Kenapa saya bilang itu kemurahan Tuhan? Karena selama saya kuliah, selama saya mendapatkan kuliah itu semua kemurahan Tuhan. Karena satu, ada yang membiayai kuliah saya, dan juga untuk profesi saya sebagai sekolah profesi saya sebagai pengacara pun ada yang membiayai. Nah, itu kebaikan Tuhan, itu kemurahan Tuhan yang saya saksikan selama saya mengenal Tuhan. Begitu besar, begitu baik kemurahan Tuhan kepada kehidupan saya. Berikutnya hidup dalam pengucapan syukur. Kita dalam kemurahan Tuhan harus hidup dalam pengucapan syukur. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, keadaan. Kenapa? Pengucapan syukur adalah pintu gerbang kemurahan Tuhan. Yesus memberikan kesembuhan kepada 10 orang kusta yang datang untuk mengucap syukur. Satu orang bukan saja terima kemurahan Tuhan berupa kesembuhan, tapi kemurahan Tuhan yang lebih besar, yaitu keselamatan dan hidup kekal. Nah, makanya kita apapun yang kita dapat, apapun yang kita peroleh, apapun yang kita
terima dari Tuhan, kita harus bisa mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur atas kemurahan Tuhan sepanjang hari ini. Kita bangun pagi hari, kita beraktivitas pada hari ini, kita harus mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, terkadang dalam hidup kita ini memerlukan kebutuhan yang besar, tetapi kemampuan kita sedikit, maka Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang yang lemah yang membutuhkan apa yang kita miliki. Jika kita berani memberikan apa yang kita miliki, maka Tuhan akan membalas memberikan kebutuhan kita yang lebih besar. Jadi dalam firman Tuhan menyatakan bahwa kita harus setia dalam perkara kecil dan Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Itu yang kita harus berikan kepada Tuhan, bahwa kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan itu begitu besar pada kehidupan kita. Makanya kita Bapak Ibu Saudara, kita harus lebih mengucap syukur. Apapun yang kita peroleh dan apapun yang belum kita peroleh, kita harus banyak mengucap syukur. Bahwa itulah yang penting, bahwa dalam kehidupan kita harus lebih lagi untuk mengucap syukur supaya Tuhan berperkara dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan lebih memberikan apa yang kita butuhkan, bahwa dalam kemurahan Tuhan, bahwa kita mengucap syukur, dalam kemurahan Tuhan kita berjalan bersama Dia, Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita butuhkan. Jangan khawatir saudara, jangan khawatir Bapak Ibu, bahwa saat kita setia, pada saat kita selalu mengucap syukur, Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita butuhkan. Dan percaya bahwa kepada Tuhan, bahwa tahun ini Tuhan akan memberikan pelipat gandaan kepada kita semua. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan membela kita, Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan untuk usaha, pekerjaan, sekolah. Pasti Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Saudara, Bapak Ibu Saudara, mungkin ini firman Tuhan yang sederhana, yang pagi ini saya bawakan. Terima kasih, mari kita berdoa, kita tutup firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Biarlah setiap firman-Mu boleh mengajarkan kami untuk selalu mengucap syukur dalam setiap segala hal Tuhan, untuk kemurahan-Mu. Dan kami percaya bahwa setiap ketaatan, setiap kesetiaan Tuhan akan memberikan kembali berlipat-lipat ganda pada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin.